Ajari kami untuk tidak hanya mendengar pesan-pesan-Mu, tapi kami untuk mencintai dan merindukan kehadiran-Mu, supaya kami bisa memiliki hubungan intim secara pribadi dengan Tuhan. Itulah yang membuat hidup kami, karakter kami terus diubahkan. Selidikilah terus hati kami, jadikan kami, didiklah kami, bentuklah kami seturut dengan rencana-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan, itu akan terus mendidik kami di dalam kebenaran, mengoreksi kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami terus dibangun iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Yesus, sehingga kami dipersiapkan untuk menjadi calon-calon mempelai surgawi. Kami mengucap syukur Tuhan sampai hari ini Engkau terus kami pada lingkungan yang benar dan membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati juga kami semua yang sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah roh Allah ada pada kami. Berikan kami hati seperti murid Tuhan. Seorang murid yang mau mendengar dan mau dididik dalam kebenaran. Supaya kami terus next level dalam iman kepada Yesus. Dan berikan kami hati dan pikiran yang fokus kepada firman-Mu. Kami taklukkan semua pikiran mengembara, sehingga kami bisa menangkap dan mengerti apa yang Tuhan nyatakan melalui hamba-Mu. Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami semua, juga jaringan internet. Tuhan berkati sehingga tidak ada yang terganggu, semuanya lancar sampai selesai. Kami percaya malaikat surgawi juga akan menjagai kami sehingga semuanya bisa diberikan kekuatan sampai akhir. Kami diberkati oleh Tuhan dan kami juga belajar untuk memberkati orang-orang yang di sekitar kami supaya kami bisa menghidupi setiap firman, bukan hanya setia mendengar, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman yang kuat sampai akhir Tuhan. Sehingga firman itu hidup dan menghidupi kami, menjamin kami di masa sulit. Tidak ada yang bisa kami andalkan, kecuali hanya Engkau. Mari Tuhan, berikan kami pengertian, bukakan, singkapkan semua yang menyelubungi pikiran dan mata iman kami, sehingga kami bisa memahami dan kami dimampukan untuk mengerjakan firman-Mu. Dan kami yakin Tuhan, kami akan lihat terobosan, kami akan melihat mujizat demi mujizat setiap hari. Karena kami berpegang janji firman-Mu yang seperti matahari yang tidak pernah terlambat bersinar. Terima kasih secara khusus hamba berdoa untuk Ibu Ong Lingling Tuhan. Kiranya roh Tuhan Allah ada padamu yang menyingkapkan semua rahasia. Pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hatimu, luaskan hatinya semakin lebih lagi, sehingga Tuhan menguasai dengan seluruh tubuh jiwa rohnya untuk menjadi perpanjangan tangan, menjadi juru bicaramu, dan kami yakin Tuhan Engkau juga akan melindungi, memberikan kekuatan baik secara jasmani dan rohani. Engkau berkati juga pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan semua kerinduannya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati dan menghormati orang-orang yang dengan sukacita dan sungguh-sungguh melayani pekerjaan-Mu. Kami berdoa, hamba-Mu juga lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Walaupun kami tahu iblis sering kali berusaha menghambat dan menghalangi rencana Tuhan melalui Ibu Ong Lingling. Kiranya Tuhan, Engkau juga akan memberikan sayap-sayap perlindungan-Mu, sehingga ada jaminan dimanapun hamba-Mu ini berada dan melayani Engkau. Para malaikat-malaikat-Mu sudah Engkau kirimkan untuk menjaga di sekitar langkahnya, sehingga apapun yang dibuatnya berhasil, dan Tuhan meneguhkan pelayanannya dimanapun saja dengan tanda dan mujizat, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu yang terbaik yang dari Tuhan. Kami terima dengan sukacita.
Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan. Amin. Terima kasih pada Ibu Gembala Deborah Suhartini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, saya persilakan hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Gembala Wilson. Semangat, Bapak Gembala Wilson. Bisa Bapak Gembala Wilson? Shalom. Ya, saudara, kenapa Bapak Gembala Wilson yang menyampaikan firman Tuhan? Karena dengan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, Amin. kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Silakan Bapak Gembala. Shalom semua yang ada di Zoom Onglingling Ministry malam hari ini. Shalom. Tadi kita sudah mendengar firman nubuat dengan hikmat, dengan penglihatan membedakan roh. Dan saya lihat semua yang dinubuatin itu sangat antusias. Ada yang sambil senyum-senyum, dan saya percaya itu karena mungkin sedang dia alami apa yang disampaikan lewat nubuat. Puji Tuhan, malam hari ini saya mau katakan ini bukan kebetulan, karena selama 2 hari saya merenung kepada Tuhan. Kalau saya ditunjuk untuk menyampaikan firman, maka saya akan menyampaikan khusus tentang pekerjaan roh. Ya, Ibu Lingling dengan saya tidak konek-konek, ya. Enggak, tiba-tiba saya di WA untuk menyampaikan firman, itu enggak segera saya jawab. Saya renungkan dulu. Saya bilang saya belum bisa duduk, sudah saya latihan ya sampai 3 kali didudukkan, kemudian berdiri. Tapi nyatanya hari ini belum, ya. Tuhan menguji dan mengukur supaya hatiku tidak menjadi tawar dalam melayani Tuhan dengan kondisi apapun selagi hamba masih bernapas. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, keluarga Allah yang ada di Zoom Ministry ini, saya katakan bahwa ini bukan kebetulan. Tetapi roh Tuhan yang tahu, dan Tuhan menggerakkan hati Ibu Gembala menunjuk saya bawa firman. Seperti saya katakan tadi bahwa saya akan menyampaikan firman Tuhan khusus tentang pekerjaan Roh Kudus. Karena di dalam Zoom ini memang pelayanan roh, ya, yaitu mengenai nubuat, penglihatan, hikmat, marifat, mujizat, iman, ya, kesembuhan, semua itu karya roh Allah. Dan terlebih lagi kita bisa mendengar atau menerima lewat nubuat, penglihatan secara tunggal dari satu orang, ya. Dan ini sangat langka. Baru ya orang kita bilang itu baru nemu. Dan ini sangat kontroversi atau bertentangan dengan berbagai sistem gereja secara organisasi, secara teologi, itu sangat menimbulkan pertentangan. Dan dengan saya melihat kepolosan, ketulusan peserta Zoom ini, ya sejak saya dimasukkan, saya perhatikan bahwa sangat penting kita harus punya pengetahuan firman yang benar, yang betul-betul alkitabiah, ya, bukan tafsir-tafsir, bukan pendapat-pendapat manusia, tetapi karya roh Allah yang sudah terjadi dan terus terjadi bagi orang yang
mengandalkan Tuhan di dalam Roh Kudus. Ya, catat bahwa orang mengandalkan Tuhan di dalam Roh Kudus. Ada orang mengandalkan Tuhan sekedar imannya, percayanya, pengetahuannya. Saudaraku, berbeda dengan namanya mengandalkan Tuhan di dalam roh. Kenapa, saudaraku? Kalau kita hanya iman kepada firman, kita akan mudah goyah dengan berbagai perkembangan, dengan berbagai tafsiran-tafsiran. Saudaraku, saya lihat kenyataan yang banyak. Ya, di antara komunitas saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Makin banyak seminar, makin banyak pengetahuan teologi, makin lemah rohnya. Makin pintar secara pengetahuan. Tetapi untuk hidup mengandalkan Tuhan di dalam roh, itu makin jauh, saudara. Maka saya berdoa kepada Tuhan, seandainya saya ditunjuk bahwa firman seperti malam ini, maka saya siapkan firman Tuhan. Pertama kita baca dalam kitab Injil Yohanes. Tolong bantu baca. Kita baca bersama dalam Injil Yohanes pasal 4, mulai ayat 23. Injil Yohanes pasal 4, mulai ayat 23. Anak saya akan bacakan buat kita semuanya. Oh ya, maaf, saya nanti tidak apa-apa tampilkan di layar, tapi anak saya bantu saya bacakan. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 mulai. Mulai ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus berkata, saatnya akan datang, bahkan sekarang sudah tiba. Sekarang itu kapan, saudaraku? Yaitu sejak Tuhan Yesus menyatakan itu di negeri pinggiran kota Samaria kepada seorang wanita yang menyembah Tuhan Allah secara liturgi, ya, secara sistem atau hukum yang berlaku pada waktu itu. Bahwa orang Samaria bilang mereka berdoa di atas bukit. Orang Yehuda bilang, orang Yerusalem bilang kami berdoa harus di bait Allah di Yerusalem. Dalam kontradiksi antara orang Samaria, orang Israel 10 suku di Samaria dengan orang Yehuda yang ada di Yerusalem, ada pertentangan, masing-masing punya keyakinan yang berbeda tentang menyembah. Orang Yahudi menyembah di bait Allah. Orang Israel Samaria menyembah di bukit, di gunung. Dalam pertentangan ini, saudaraku, Tuhan Yesus, Gembala Agung, Kepala Gereja, menegaskan bahwa akan datang waktunya dan sekarang sudah tiba. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Lanjut. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikan, saudaraku, Bapa menghendaki penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena itu, kita untuk berkenan tidak susah. Tidak susah, tidak ribet, tidak pilih tempat di mana saja. Tapi tatkala kita menyembah Bapa, Allah Roh itu sendiri, di dalam roh dan kebenaran, itu sudah berkenan. Sudah berkenan. Jadi sekaligus, saudaraku, saya hamba Tuhan menghimbau Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom ini, jangan ragu dengan penyataan Roh Kudus. Jangan ragu. Ya, lanjut. Ayat 24, Allah itu roh. Perhatikan, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, siapa menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran itu, roh Allah dan roh kita menyatu dalam kebenaran firman Allah, maka penyembahan kita diperkenan. Penyembahan kita diperkenan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita yang sudah dianugerahkan Tuhan,
ya, dengan seorang Ibu Lingling yang saya boleh katakan sangat berani, ya, melayani pekerjaan roh dengan menyampaikan nubuat penglihatan satu persatu, ya, di atas 100 orang berjam-jam. Tadi kita mulai jam 4, saudara, dan sekarang sudah mau jam 7. Jadi kurang lebih 2,5 jam full, ya. Itu tidak ada di mana-mana. Belum ada kalau saya katakan, ya. Mungkin nanti ada lagi. Tapi sementara ini tidak ada. Dan saudaraku, pentingnya kita mendasar dalam pengetahuan firman Alkitab, ya, supaya kita teguh, supaya kita kokoh, supaya tidak goyah. Karena kita akan menghadapi banyak sekali tantangan, dan tantangan ini bukan datang dari orang-orang yang tidak tahu firman. Justru datang dari orang-orang yang pakar teologi. Ya, saya berani bicara karena saya tahu, saya mengalami. Dan orang-orang ini mereka nggak masuk akal pelayanan seperti Grace Ministry. Ya, ada banyak yang ragu, banyak yang sangsi. Tapi sekali lagi, saya melihat ekspresi Bapak Ibu Saudara. Tatkala mendengar nubuat, tatkala mendengar penglihatan, penyataan Tuhan, saya lihat begitu serius. Ada yang nangis terharu. Ada juga yang sambil ketawa-ketawa, bukan menghina, tetapi dia bergirang. Kok Tuhan tahu, ya? Nah, kira-kira begitu maknanya. Tetapi saudaraku, kita akan berhadapan dengan perlawanan. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang membimbangkan, orang-orang yang meragukan, padahal mereka sendiri tidak tahu. Ya, mereka cuma beropini saja. Wah, masa Tuhan kayak gitu? Masa Tuhan kayak gitu? Wah, enggak mungkin. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi, saudaraku. Kita kembali ke Alkitab. Pertama, bahwa penyembah yang benar menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Itu penyembah yang diperkenan oleh Tuhan karena Tuhan itu roh, ya, bukan gedung, bukan gunung yang diyakini oleh orang Samaria, bukan gedung bait Allah yang diyakini orang Yehuda atau orang Yahudi di Yerusalem. Tetapi Allah itu roh adanya. Maka patutlah orang-orang menyembah untuk berkenan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab apa, saudaraku? Ya, kita baca di dalam kitab Roma pasal 8 mulai ayat 5. Roma pasal 8 mulai ayat 5. Roma pasal 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, sebab manusia yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Dipikirin makan minum pakai, piknik kemana-mana, itu daging. Mereka yang hidup menurut roh, dan orang yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Oh, pikirannya itu selalu perkara dari roh Allah, perkara yang rohani, perkara yang indah, perkara yang benar, perkara yang suci, ya, perkara yang mujizat demi mujizat terjadi. Itulah orang yang di dalam roh. Pikirannya itu pikiran rohani. Itu sebabnya Yohanes, Tuhan Yesus berkata kita harus hidup di dalam roh, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Lanjut. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Perhatikan saudaraku, jangan main-main, jangan anggap remeh. Bahwa keinginan daging itu adalah kematian atau maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya percaya kita mau hidup dalam damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, karena hiduplah di dalam roh, jangan hidup dalam daging. Ya, hidup dalam daging itu bukan nanti kalau orang itu mencuri, orang itu berzina, atau orang itu berbuat yang sadis-sadis. Baru itu namanya daging. Perkara daging itu, saudaraku, dimulai dari 3 perkara hidup manusia. Namanya sandang,
Ya. Ya, tolong host mic saya jangan dulu Maaf, nanti Om, salah mute Om, maaf. nggak apa-apa. Ya, Tadi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jadi hidup daging jangan kita berpikir yang sadis-sadis, enggak, Saudara. Ya, hidup daging itu yang pertama dan yang mendasar adalah 3 perkara. Sandang, pangan, papan. Ya. Ini masuk kategori daging. Kalau kita lihat di kitab Kejadian, ya, Adam dan Hawa itu tidak harus makan, tidak harus minum. Mereka kenyang dan mereka tidak pernah lapar, tidak pernah haus. Ya. Tapi karena Hawa kepengen itu buah yang disebut buah pengetahuan baik dan jahat, ya, jadi bukan buah nangka, buah apel, buah durian, bukan. Ya. Tetapi buah yang disebut pengetahuan baik dan jahat. Jadi sifatnya itu ada baik, ada jahat. Hawa ingin. Nah, iblis datang godain dia. Dari makanan. Iblis tidak ngajak dia berzina, tidak ngajak dia mencuri, dia nggak diajak merampok, enggak ditakut-takutin, enggak, dirayu, saudara. Iblis bilang, enak ini. Kalau kamu makan, kamu jadi seperti Tuhan. Nah, ini dia. Jadi perkara sepele, bukan perkara yang serem-serem, yang sadis-sadis, bukan. Itulah perkara daging yang di kitab Roma katakan tadi. Ya, orang di dalam daging, dia memikirkan perkara daging. Ya, lanjut. Ayat 7. Sebab keinginan daging Roma adalah 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. wow. Mau bermusuh dengan Tuhan tidak usah pakai pedang, saudara. Tidak usah ngamuk-ngamuk. Pikiran kita daging saja itu sudah bermusuhan dengan Tuhan. Karena itu bersyukurlah kita, ya. Melalui karunia roh kita diingatkan, kita dinasihati, kita dibimbing untuk tetap di dalam Tuhan. Baik itu dalam doa, baik itu dalam penyembahan, baik itu dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ya, kita dituntun, dibimbing. Kalau saudara perhatikan semua, nubuat penglihatan selama ini, ya, menuntun kita untuk bergantung dan mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan kita di dalam Tuhan. Bukan arahan pikiran dunia, bukan apalagi pikiran daging. Enggak. Karena pikiran daging ini berlawanan dengan Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, melawan Tuhan itu enggak pakai tombak, pakai rudal, kagak. Begitu pikiran kita daging itu sudah berlawanan. Dan saya percaya kita semua yang ada malam ini percaya akan firman Tuhan. Amin. Ya, lanjut. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Sebab orang yang di dalam daging, menurut tabiat daging, orang itu tidak taat pada hukum Allah. Kenapa? Karena Allah itu roh adanya. Menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi orang berpikiran daging pasti dia nggak taat. Pasti dia tidak taat. Lanjut. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Oh, tidak mungkin perkara rohani bagi orang yang daging. Gak mungkin, pasti bertentangan. Orang bilang, aduh, gak masuk akal itu. Masa orang satu iso nubuatin 100-an orang lebih. Ini sekarang karena sudah ada onsite, ya 100 lebih. Kalau dulu sampai 300. Waktu masih full online. Ya. Nah, saudara kekasih Tuhan, kalau kita tidak mendasar di dalam firman Allah, kita gampang digoncang-gancing. Gampang. Ya. Saya kasih contoh, ya, teman-teman saya banyak, ratusan orang. Satu alumni. Ya. Begitu mereka pintar, ada S2, ada S3. Oh, maaf, jujur saya katakan rohnya makin lemah. Makin lemah. Kalau dengar pelayanan seperti Ibu Lingding, mereka bilang nggak masuk akal. Makanya saya ada di Zoom ini, ya, untuk mengawal pengajaran.
dan orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan di dalam roh. Karena banyak pengetahuan sekarang. Ya, makin banyak ikut seminar, makin melebar dia punya pengetahuan, penafsiran. Ya, ada pendeta yang sangat terkenal, kaya, jemaatnya puluhan ribu, gerejanya besar-besar, ada di seluruh Indonesia. Tapi dia berani katakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Allah. Ini lagi rame, saudaraku, ya, antar gereja. Dan dia diprotes oleh ratusan orang doktor teologi. Tapi pengajarannya udah keluar, sudah terpublikasi, ada di YouTube, saudara. Itu nggak bisa dihapus. Kalaupun dihapus, orang sudah rekam semua. Saudara bisa itu, ya, seorang yang menjadi kepala gereja di Indonesia. Dan sekarang dia bisa begitu. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ya, dari tahun 90-an saya sudah pernah baca bukunya, pernah nonton VCD-nya, dulu masih VCD. Dan saya kasih tahu orang yang memberi buku dan kaset itu. Saya bilang orang ini kalau dia tidak bertobat, dia akan tersesat. Dan pernah dia punya pernyataan bahwa Roh Kudus itu perempuan yang sangat cantik. Waduh, cilaka, saudara. Jadi kekasih Tuhan kembali lagi pada keluarga Zoom Grace Ministry ini. Perhatikan kebenaran firman Tuhan. Sebab yang saya sampaikan bukan tafsiran, bukan pengetahuan teologi atau pengetahuan tentang Tuhan, bukan. Tetapi firman yang hidup. Ya, lanjut lagi Roma tadi. Roma 8 ayat 8. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang-orang yang hidup di dalam daging itu tidak mungkin. Perhatikan baik-baik. Ya, garis bawahi kata tidak mungkin berkenan kepada Allah. Enggak mungkin. Ya, lanjut. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Kita ini kekasih Tuhan tidak hidup dalam daging. Amin. Melainkan dalam roh. Melainkan kita hidup di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Kalau roh Allah diam di dalam hidup kita. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus. Kalau orang tidak memiliki roh Kristus. Ia bukan milik Kristus. Aduh, kasihan saudara. Ya, orang Kristen setia dalam aktivitas gereja, tapi tidak hidup di dalam roh, dia bukan milik Kristus. Ini Tuhan Yesus, firman Tuhan yang katakan, saudara. Ya, bukan tafsiran saya, bukan. Ini penyataan roh Allah kepada Rasul Paulus terhadap jemaat-jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Dan firman itu kekal. Ya, lanjut. Ayat 10. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Tapi kalau roh Kristus ada di dalam kita. Maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh kita ini memang mati. Sudah ditentukan sekali kelak manusia akan mati. Ya, karena salah dan dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Yaitu firman yang kita terima. Ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Kalau roh Allah yang sudah membangkitkan Kristus itu dari antara orang mati diam dalam hidup kita. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus. Maka roh yang sudah mati, membangkitkan Yesus itu dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saya percaya kita mau hidup kekal bersama Tuhan. Amin. Amin. Izinkan roh Allah bekerja senantiasa dalam hidup kita. Amin. Ya, supaya kita nggak ada ketakutan, nggak ada kecemasan, kekhawatiran yang bisa mengikat. Ketakutan, khawatir itu pasti ada, sehari-hari ada. Tapi dia tidak dapat menekan orang yang hidup di dalam roh. Karena roh itu memerdekakan setiap orang percaya yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran,
dan tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Lanjut. Ayat 12. Ayat 12, Roma 8. Jadi saudara-saudara, Jadi saudara-saudaraku, Kita adalah Grace orang Onglingling Ministry, kita adalah orang berhutang, kita ini orang berhutang. tetapi bukan kepada daging, Bukan kepada supaya daging, hidup menurut daging. untuk hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Wow, kalau kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan Nah, tubuhmu, oleh roh kita mematikan perbuatan tubuh kita yang daging ini. kamu akan hidup. Kita akan hidup. Contoh, ya, kita punya keinginan-keinginan daging yang wajar, seperti makan, minum, pakai, itu selalu ada. Dan itu kalau kebanyakan, roh kita gampang lenyap. Kalau kekurangan, kita juga jadi tawar hati. Ya, makanya Raja Sulaiman dia berdoa, jangan beri aku miskin sehingga memalukan Tuhan, dan jangan beri aku terlalu kaya sehingga aku jadi sombong. Jadi sederhana, saudara. Ya, kita tidak akan tertekan oleh apapun. Tatkala kita hidup menurut roh, kita akan dipimpin oleh roh dari kebenaran pada kebenaran. Contohnya apa? Setiap kita ibadah ini, ada nubuat penglihatan, ada pemberitaan firman yang menuntun kita mengalahkan daging. Mengalahkan daging. Hari demi hari. Karena hidup kita ini masih melekat pada tubuh yang daging. Karena itu coba kita dengar lagi ayat tadi. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, kalau kita hidup menurut daging, maka kita akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tetapi jika, perhatikan sekali lagi, catat garis bawahi. Tetapi jika kamu hidup oleh roh, ya, maka dengan roh itu kamu mematikan keinginan-keinginan daging, tabiat-tabiat daging. Jadi tabiat daging itu ada, keinginan daging juga ada. Tapi tatkala kita hidup oleh roh, roh Allah beri kita kemampuan untuk menyangkal, namanya menyangkal diri. Itu arti rohani juga pikul salib, saudara. Nggak enak, secara daging nggak enak. Ya, nah ini yang banyak dihindari atau dijauhi oleh orang-orang yang takut. Takut dagingnya terbongkar, takut dagingnya ketemplak, takut dagingnya tidak terpenuhi. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kami suami istri mengenal Ibu Lingling dari kami belum menikah. Dan pada waktu itu kalau ada persekutuan, ada doa di rumah Ibu Lingling, waktu itu tiap hari Kamis. Kami hamba-hamba Tuhan, ya, di satu rumah kontrakan, itu masih perintisan dulu di Surabaya. Kami mesti pemberesan. Nggak sembarangan datang di kebaktian di Jalan Bromo 17. Karena apa? Takut dan malu. Ditemplak di depan jemaat. Ya, saya alami sendiri itu, templakan. Ya, untungnya penemplakan waktu itu nggak serem-serem amat. Ya, cuman Tuhan kasih lihat saya mau pukul orang. Nah, saudara bisa bayangkan, pendeta loh, satu rumah kok ada niat pukul, ya. Kalau Tuhan tidak bersihkan, wow, saya jatuh, saudara. Saya pukul sungguhan, ya. Nah, inilah pentingnya, inilah keuntungannya. Tatkala kita hidup berjalan di dalam roh. Roh pimpin kita. Mau melenceng, mau niat yang nggak benar, ya, walaupun itu karena menuntut haknya, oh Tuhan, cegah. Nah, yang bikin malu itu, saudaraku, Tuhan tidak pakai pendeta yang lebih senior dari saya. Tuhan pakai Ibu Lingling, jemaat yang masih baru lagi. Ya, aduh betapa malunya ditemplak Tuhan melalui jemaat yang masih baru, saudara.
Ya, harusnya Tuhan pakai saya menemplak jemaat. Enggak. Saya dan teman-teman ditemplak Tuhan melalui jemaat yang masih baru. Masih polos, saudara-saudara. Nah, jadi kembali kepada firman Tuhan malam hari ini. Tatkala kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, firman Tuhan katakan tadi, Tuhan Yesus katakan, itulah penyembah-penyembah yang diperkenan oleh Tuhan. Dan kemudian oleh roh itu kita dipimpin dari hari ke hari untuk bertumbuh dan hidup di dalam perkara-perkara rohani, maka dengan sendirinya perkara-perkara daging ini akan mati, saudaraku. Akan mati. Karena apa? Kehidupan atau perkara-perkara daging itu berlawanan ya dengan Allah. Berlawanan. Makanya saya katakan tadi, mau melawan Tuhan nggak usah pakai golok, pakai tombak, nggak usah. Begitu pikiran itu daging, kita sedang berlawanan dengan Tuhan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, malam hari ini kita dikuduskan. Kita dibenarkan oleh firman Tuhan. Baik melalui nubuat dan penglihatan. Kita boleh kembali tegak di dalam firman-Nya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, itulah pentingnya ya pelayanan roh itu sendiri. Karena di dalam 1 Korintus pasal 1, 1 Korintus pasal 1, saudaraku, ya. Saya kelihatan. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 5. Nah, 1 Korintus pasal 1 mulai ayat 4. 1 Korintus 1 mulai ayat 4. Ya. Ucapan syukur. Ucapan syukur oleh Rasul Paulus. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Rasul Paulus selalu bersyukur kepada Allah di sorga. Karena kamu. Karena orang Korintus. Atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Nah, Rasul Paulus bersyukur atas sidang jemaat Korintus karena ada kasih karunia Allah bagi mereka di dalam Kristus. Apa kasih karunia-Nya? Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Oh, di dalam Kristus, orang-orang Korintus yang tadinya orang-orang yang kafir, mereka bukan orang Yahudi, saudara. Orang kafir ini Korintus ini. Ya, orang yang begitu besar konfliknya. Kalau saudara baca satu kitab Korintus itu, ya dari awal sampai pasal 10, itu kehidupan Korintus itu sangat tidak benar. Karena latar belakang mereka bukan orang percaya, memang orang di luar Tuhan, orang kafir. Tetapi Rasul Paulus sangat bersyukur karena karunia Allah dinyatakan kepada orang Korintus. Seperti apa? Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Nah, sebab orang Korintus yang tadi hidupnya brutal, berantakan, ya, mereka beroleh kasih karunia di dalam Tuhan. Dalam segala macam perkataan. Mereka menjadi kaya di dalam Tuhan dari hal perkataan. Dan segala macam pengetahuan. Dan segala macam pengetahuan surgawi. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Sesuai dengan kesaksian Kristus yang sudah diteguhkan kepada orang-orang Korintus. Demikianlah, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Maka demikianlah orang Korintus yang tadinya hidup tidak berkenan, hidup rusak, ya, mereka tidak kekurangan satu karunia pun. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara menanti kenyataan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, itu membekali setiap orang percaya. Dimulai dari sidang jemaat Korintus. Jadi justru saudaraku, orang yang rusak, sangat rusak, dipulihkan melalui pelayanan karunia roh. Ya, melalui pelayanan karunia. Rasul Paulus punya penyataan bahwa dia memberitakan Injil dari sebuah negeri ke sebuah negeri
dengan petunjuk roh, bukan dengan fasilida, bukan dengan pengetahuan secara teologi, tetapi dengan petunjuk roh. Dia dituntun oleh roh. Suatu waktu dia pengen segera ke Yerusalem, tetapi ada seorang nabi mencegah dia dengan nubuat. Ya, bahwa orang ini ke Yerusalem akan diikat. Tapi Rasul Paulus tetap nekat. Dia bilang, biar jangankan diikat, dibunuh pun aku. Tapi malamnya, saudaraku, Rasul Paulus mendapat penglihatan. Orang-orang Tesalonika memanggil-manggil dia. Nah, dia percaya. Ini tuntunan roh Allah. Bahwa dia harus ke Tesalonika. Memberitakan Injil di sana. Maka terbukalah sidang jemaat Tesalonika. Saudara kekasih Tuhan, dengan petunjuk roh, maka tidak ada yang samar, tidak ada yang meragukan. Ya, kalau sekarang ini, saudaraku, ada kontroversi, ada pertentangan dari banyak orang. Mereka bilang, masa nubuat begitu? Orang satu bisa nubuat segitu-gitunya. Ya, seminggu bisa 3-4 kali. Bagaimana itu, Om Wilson? Saya bilang, jangan tanya saya. Kamu berdoa di dalam roh, tanya Roh Kudus, sebab itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau ada salahnya,